Iya. Ya betul, karena apa? Bagaimanapun juga rumusnya orang menemukan Islam adalah dia menggunakan akal pikirannya. Itu rumus tuh. Dalam Al-Quran 300 lebih tuh ayat tuh, wala yatafakkaru wala yatafakkaru. Apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak berakal? Allah suruh kita berpikir dan berakal dulu, baru beriman. Beda dengan agama lain, beriman dulu, baru kemudian kamu cocokkan akal kamu dengan itu. Itu yang celaka. Salam, saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat saudara yang sudah merespon postingan ini. Seperti yang sudah Anda lihat di depan, ada video yang saya mau tanggapi dari seseorang. Dan seseorang ini saya tidak tahu namanya siapa. Tapi video ini beredar luas di media sosial. Dan menarik untuk saya tanggapi ya saudara-saudara, karena di situ saudara tersebut, entah siapa namanya, yang pasti dia seorang muslim yang kelihatannya pemahamannya tentang muslim sangat baik. Sehingga dengan tegas dia menjelaskan tentang Islam, yaitu bahwa kalau mau kenal Islam ya harus pakai pikiran, pakai akal, karena terlalu banyak ayat di Al-Quran yang menyinggung hal tersebut, ya, berpikir, pakai akal, dan lain sebagainya. Kalau itu sih saya tidak ada persoalan, karena itulah imannya orang Islam. Ajarannya orang Islam ialah bahwa pakai akal supaya bisa mengerti Tuhan. Tapi yang menjadi soal bagi saya ialah dia menyinggung dalam video itu bahwa kalau agama lain atau di luar Islam, ya termasuk Kristen tentunya, beda. Kalau Islam tuh berpikir, berakal, ya begitu ya, pakai pikiran baru beriman. Kalau di luar kan terbalik, ya, beriman baru berpikir. Nah ini celaka menurut dia. Makanya saya tulis di thumbnail video ini bahwa di luar Islam celaka gitu ya, atau selain Islam celaka begitu. Nah sekali lagi, untuk iman Islam seperti itu tidak ada masalah, itulah ajaran Islam. Tapi kalau Anda bilang di luar Islam, tentunya juga Kristen, dan memang Kristen ini untuk memahami Tuhan itu betul-betul memang apa ya, inisiatif Tuhan. Tanpa inisiatif Tuhan memang manusia di dalam ajaran Kristen tidak bisa mengenal Tuhan dengan baik. Karena kalau manusia mau belajar tentang Tuhan, mengenal Tuhan dengan kekuatannya sendiri, itu tidak memungkinkan ya. Bagaimana mungkin ciptaan bisa memahami pencipta? Kita yang kecil dan hina ini memahami Allah yang maha besar dan mulia. Kita manusia berdosa memahami Allah yang kudus. Itu memang tidak mudah ya bagi orang Kristen. Makanya ajaran-ajaran Alkitab atau ayat-ayat Alkitab yang menyinggung hal itu banyak. Misalnya di dalam Ayub pasal 11 ayat 7 sampai ayat 9. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Jadi ini 3 ayat yang mengingatkan kita bahwa pikiran kita itu tidak sanggup. Kalaupun kita berakal, oke. Tetapi tanpa Tuhan yang memulai lebih dahulu, tanpa kita diberikan iman, maka mau sepintar apapun orang, dia tidak akan bisa kenal Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Ini bukan berarti Tuhan kemudian tidak menuntut manusia mengasihi Tuhan dengan akal budi, bukan. Tapi kronologinya. Kalau Kristen memang tidak memungkinkan manusia bisa memahami Tuhan dengan segala
karya-karyanya, keputusannya, planning-planningnya, rencananya dengan pikiran manusia. Itu tidak memungkinkan ya. Di dalam Ayub tadi, kalau kita geser lagi ke Ayub pasal 36 ya. Ayat 26 dia bilang begini, saya baca buat saudara. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jadi jelas bahwa kalau Islam bilang harus berpikir, Kristen memang beda. Dan Kristen dengan Islam bukan hanya beda, bertentangan. Ya kan? Kalau Islam kan seperti kasus tadi di video itu, berpikir dulu baru beriman. Kalau kita tidak bisa, pikiran apa? Ini ayat bilang, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Nah, pengertian iman mendahului pikiran dalam konteks Kristen bukan berarti Kristennya tidak berpikir sama sekali. Bukan. Justru Kristen diajak berpikir. Kau pikir sendiri, kira-kira begitu. Kamu ini makhluk kecil, kamu ciptaan. Kamu sedang bahas tentang pencipta. Tolong berpikir, mungkinkah engkau bisa menguasai atau menguasai tentang Tuhan, ilmu tentang Tuhan atau mengenal Tuhan dengan pikiranmu? Coba kamu berpikir, bisa tidak? Tidak mungkin, tidak bisa. Nah itu kita sedang berpikir juga. Karena kita berpikir makanya kita sadar bahwa wah ternyata pikiran kita ini ada batas. Ya, apalagi tentang Tuhan. Tuhan ini besar sekali ya. Kalau Islam bilang Allahu Akbar, kami juga percaya itu. Dia Allah yang maha besar. Besarnya seperti apa? Waduh, tidak ada yang sanggup memuatnya. Gereja mau dibangun sebesar apapun tidak bisa memuat Allah. Makanya Salomo itu dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 27, selepas dia membangun bait Allah pertama, lalu dalam doa syukurnya, penggalan doa dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 27, Salomo atau Sulaiman ini, dia bilang begini, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Saudara lihat. Langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Tuhan. Bayangkan Tuhan besar ini seperti apa? Aduh. Bumi saja sudah begini besar. Ini Tuhan yang cipta. Di atas bumi ada planet-planet yang ukurannya lebih besar dari bumi. Matahari aja lebih besar dari bumi. Satu matahari kurang lebih mungkin bisa menampung 1.300.000 bumi. Di atas matahari ada bintang-bintang yang lebih besar lagi seperti Antares dan lain sebagainya. Mungkin matahari seperti gundu atau kelereng. Antares bisa seperti bola sepak atau bola voli atau bola basket mungkin. Nah bumi sudah tidak kelihatan. Ada lagi benda-benda yang lebih besar lagi. Benda-benda angkasa atau bintang-bintang. Belum lagi galaksi Bima Sakti. Yang di dalamnya ada ratusan miliar bintang planet termasuk tata surya kita. Belum lagi di samping galaksi Bima Sakti ada galaksi-galaksi lain lagi. Jadi kalau bilang Allah itu besar, wah maha besar. Makanya Salomo bilang langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Allah, apalagi rumah Tuhan atau gereja itu tidak bisa. Kalau gereja itu dibuat besar-besar itu hanya sebagai simbol bahwa Allah kita Allah yang besar. Bukan berarti gerejanya bisa menampung Allah. Tidak bisa. Nah Allah yang begini besar dan dahsyat ini, mungkinkah kita memahaminya dengan pikiran kita? Ayub bilang tidak bisa. Ya, tidak mampu. Bahkan firman-firman Allah saja kita harus belajar baik-baik. Dan orang Kristen itu bisa menjelaskan firman seperti saya. Walaupun saya masih kategori banyak belajar. Tapi ini karena saya beriman lebih dahulu. Maka pikiran saya diarahkan. Hati saya dikendalikan, dikuasai. Tanpa itu wah tidak mampu. Ya, itu pun bukan berarti saya bisa tahu semua tentang Allah. Karena kita berkata ada hal-hal yang tersembunyi dan itu hanya porsinya Tuhan. Ya,
Ulangan 29 ayat 29. Ya. Ulangan 29 ayat 29 berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Nah ini kau mau berpikir akal pakai apapun tidak bisa. Beriman saja bahwa sorga itu ada, tidak perlu pakai akal lagi. Sorga itu ada. Ya, Tuhan itu ada. Tuhan Yesus akan datang dalam kedatangan yang kedua. Kapan? Pasti datang. Walaupun tersembunyi. Nah di sini butuh iman. Jadi kalau orang Kristen itu mengutamakan iman baru mengerti, itu memang bukan tanpa dasar. Ada banyak data firman Allah yang mengarahkan kami untuk harus akui bahwa kalau tidak beriman, wah kita bisa pakai otak kita yang berdosa ini, kita pikir sana sini, bisa-bisa salahkan Allah. Ujung-ujung jadi ateis. Begitu, karena terlalu sok mengandalkan pikiran, akal. Apalagi akal kotor, akal tanpa Yesus, akal tanpa Roh Kudus. Mana mungkin kita bisa paham Allah? Ya, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Misalnya dalam hal mengasihi Tuhan. Itu dinyatakan. Dan untuk mengasihi Tuhan, syaratnya ya harus pakai akal. Begitu. Jadi jangan diartikan orang Kristen tidak berakal seolah-olah begitu. Tidak ada itu. Kami pakai akal kami untuk belajar firman, mengasihi Allah. Khususnya hal-hal apa? Hal-hal yang dinyatakan. Begitu. Di dalam Matius pasal 22 ya. Ayat 37 dibilang apa? Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Jadi kalau bilang Kristen tidak pakai akal itu tidak memungkinkan. Kristen punya akal itu harus dipakai mengasihi Tuhan. Supaya kita berpikir apa yang kudus, apa yang benar. Tapi itu hanya bisa kalau kita beriman. Sehingga pikiran kita itu dikuasai oleh damai sejahtera Kristus. Dengan demikian kita bisa berpikir yang baik. Mari saya tunjukkan ayatnya. Supaya orang-orang yang sok-sok pintar pikir Kristen itu. Aduh Kristen ini orang pintar terlalu banyak. Terlalu banyak, apalagi yang sudah di dalam Tuhan. Wow, itu otaknya luar biasa. Mau di bidang apa aja, mau ekonomi, mau politik, mau agama, mau dalam keartisan, mau apa aja. Orang Kristen itu luar biasa banget gitu loh. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal 4 mulai ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jadi kalau saudara atau kawan tadi bilang harus pakai akal. Nah iman Allah ini kan melampaui segala akal. Artinya dia lari lewat akal, suprarasional. Tapi yang melampaui akal ini ketika kita percaya kepada dia, justru dia akan kuasai pikiran kita. Makanya dikatakan begini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, kalau sudah mulai pikiran dikuasai oleh Tuhan melalui iman, kasih karunia yang Tuhan beri bagi kita, damai yang Tuhan beri bagi kita, di mana Dia memperdamaikan kita dengan Allah. Allah damai dengan manusia, manusia dengan damai dengan Allah melalui Tuhan Yesus yang telah mati di Golgota. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ya. Dan kemudian kita bertobat, begitu ya. Nah kemudian saudara-saudara di ayatnya yang ke-8 ini dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi dalam hal apa kami berpikir, kapan kami bisa berpikir, pikiran kami bisa benar saat kami beriman. Ya. Jadi beriman kepada Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah, kita dikuasai oleh Roh Kudus dan firman Allah, maka yang kudus, yang mulia, kita mulai berpikir, ya. Nah, kalau hal Allah jadi manusia, justru kalau kita berpikir masuk logika. Karena kalau Allah tidak datang untuk berkontekstual dengan kita, kita tidak susah mengenal Allah. Orang terbatas begitu. Ayat-ayat tadi jelas, ayat 36, ayat 26.
Tuhan itu maha besar, tidak bisa dicapai oleh pikiran kita. Bagaimana supaya kita bisa memahami dia? Allah turun seperti Pak Presiden Jokowi. Dia turun ke desa-desa supaya orang yang mungkin tidak bisa mengenal beliau dengan melihat media karena mungkin faktor listrik tidak ada dan lain sebagainya. Bagaimana cara supaya mereka bisa kenal Pak Jokowi? Pak Jokowi harus turun memperkenalkan diri beliau ke sana. Kalau hanya duduk saja di istana presiden, orang masyarakat kecil yang tidak ada listrik, tidak ada internet, mana mungkin dia tahu. Nah, itu hanya contoh saja atau perumpamaan. Manusia kan seperti itu. Jadi intinya begini, Anda tidak akan bisa mengenal Allah yang roh itu, karena dia goib, dia maha besar, kecuali dia memperkenalkan dirinya. Dan Allah memperkenalkan dirinya melalui ciptaannya dan juga melalui firman-Nya yang nuzul, menjelma menjadi manusia, yang kami sebut dengan Tuhan Yesus. Makanya siapa kenal Yesus kenal Bapa. Kalau tidak kenal Yesus, kau teriak Allah sampai mati pun tidak akan kenal Allah, kecuali percaya Yesus. Itu yang diajarkan di Kristen. Ya, makanya dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini Yesus. Jadi kalau kita rubah firmannya, kita ganti, bukan ganti firman ya, karena merujuk pada pribadi yang sama. Bukan merubah, menambahi, mengurangi firman, bukan. Firman di sini Yesus. Maka ayat ini bunyi bilang begini. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah dan Yesus itu adalah Allah. Makanya Kristen percaya Tritunggal. Ya, Allah itu tunggal tapi ada kejamakan tertentu di dalam dirinya. Makanya Yohanes 1 ayat 1 ini mengatakan en arche en hologos kai hologos proston theon kai theos en hologos. Itu bahasa aslinya. Kata pros itu menuturkan bersama-sama tuh ada pribadi yang berbeda, tapi sehakikat sederajat melekat, tidak bisa dipisahkan tapi bisa dibedakan. Makanya Yesus bilang aku dan Bapa satu, aku lain Bapa lain, tapi kami satu. Gitu. Nah, Yesus ini yang menjadi manusia, memperkenalkan Allah, keselamatan kepada kita semua. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau kata anak tunggal jangan diartikan Allah beranak seperti tuduhan banyak orang. Ya, seperti Rizik Sihab dulu bilang, saudara Rizik Sihab bilang, kalau Allah beranak siapa bidannya? Itu kan pemahaman Anda. Allah beranak itu pemahaman atau tuduhan Anda yang keliru. Mana ada Allah beranak? Emangnya kalau ada istilah anak tangga, itu tangganya beranak. Anak kunci, kuncinya beranak. Ya, istilah anak Allah ini bicara tentang kedekatan di mana firman dan pribadinya Bapa itu, firman dan zat itu tidak bisa dipisahkan. Begitu. Nah, firman ini yang memperkenalkan Bapa itu kepada kita. Makanya ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Kristen harus percaya itu. Beriman aja deh, Allah telah menjadi manusia. Dia memperkenalkan diri melalui Yesus, itu. Kami juga tahu Allah itu roh, Allah itu maha besar. Tapi Kristen itu bukan hanya transendensi, tapi imanen. Transenden, imanen. Dia nunjau di sana, dia maha besar, tapi dia juga bisa masuk di hati kita karena dia sudah menjelma menjadi manusia. Maka ketika kita percaya dia, kita selamat. Itu Kristen. Dan itu justru menjadi lebih nyambung di akal kita daripada cari-cari Tuhan di mana ini. Sekarang Tuhan sudah datang melalui Yesus, terima dia, kan begitu. Ya, makanya Yohanes pasal 14 itu mulai ayat 6, Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia satu-satunya jalan ke sorga. Ada banyak jalan ke Roma, tapi jalan ke sorga cuma satu. Ya. 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku
Bapakku, sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Filipus tanya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Filipus meminta menunjukkan Bapa. Itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Gitu. Jadi, ya, kami tetap hargai orang Islam harus pakai akal begini-begini, tapi jangan bilang agama lain tidak pakai akal. Kronologinya sudah saya jelaskan ya. Akal kita ini sudah kotor, jadi harus dibersihkan. Ya. Kalaupun tidak kotor pun tidak mungkin kita menguasai Tuhan dengan pikiran kita. Harus Tuhan yang memperkenalkan diri kepada kita, ya. Hanya itu yang bisa saya tanggapi. Intinya orang Kristen, iman Anda itu luar biasa. Tidak ada jalan lain. Percaya Yesus masuk surga, tidak percaya Yesus tidak terima dia, pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Ya, itu Yesus yang bilang. Apakah Anda mau tuduh Yesus pendusta? Tidak memungkinkan. Dia Tuhan, dia luar biasa, ya. Yohanes 3 ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tidak akan masuk neraka, tapi masuk surga. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Maka pasti masuk neraka. Ya. Jadi yang tidak mau masuk neraka, percaya Yesus, cinta dia, kasihi dia dengan akal budimu, berpikirlah yang benar, dan tetap melayani dia, menangkan banyak jiwa, injili orang. Karena pasti di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat. Sebarkan video ini, biar banyak orang diselamatkan. Saya Pendeta Mel Atok, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.